people, perkenalkan nama saya Nita Agus Ristanti. Saya merupakan bagian dari instalasi gizi Rumah Sakit Santo Boromius Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa menu gizi seimbang. Gizi seimbang itu merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, pada demo masak kali ini saya akan mempraktekkan salah satu contoh menu gizi seimbang. Nah, pada kesempatan demo masak kali ini saya akan mempraktekkan salah satu menu gizi seimbang. Yang pertama itu ada ikan dori saus honey lemon, dan yang kedua itu ada cat tofu sayuran. Nah, sekarang kita mulai dulu dari ikan dori honey lemon. Bahan yang kita butuhkan itu ada ikan dori. Ini udah saya marinate dengan garam, dengan minyak wijen sedikit untuk menghilangkan bau amis ikan. Terus kemudian ada tepung aci. Ini tepung aci untuk nanti kita menggoreng ikannya, karena ikan itu kan basah, jadi kita perlukan tepung. Kemudian untuk sausnya, ini ada madu original, jadi yang tidak berasa ya, berasa madu saja biar nanti saat masak itu nggak ada perisa lain betul. Terus bahan yang kedua ada lemon. Nah, kemudian ini ada buah lemon, nanti kita ambil kulitnya untuk penambah perasa lemonnya di sausnya. Kemudian ada garam, ada gula pasir. Nah, sekarang kita mulai pengolahan memasak ikan dori terlebih dahulu. Sambil kita tunggu minyaknya panas, kita campur ikan dorinya dengan tepung. Saat mencampur ikan dorinya lebih baik sesaat sebelum mau digoreng ya, karena agar si tepungnya tidak basah dan dorinya juga jadi tetap kering. Kita tunggu minyaknya sampai rada panas. Sambil kita menunggu minyaknya panas, kita siapkan saucepan atau panci juga bisa untuk memasak saus honey lemonnya. Kita kasih sedikit minyak. Sambil kita siapkan, ini ada maizena untuk mengentalkan sausnya. Setelah minyaknya sudah sedikit panas, kita masukkan bawang putih cincang. Kita masak sampai bau harum atau wangi. Kita masukkan madu. Lebih baik dimasak dengan api kecil ya, agar madunya tidak jadi karamel. Tambahkan sedikit kaldu ayam. Kita bumbuin dengan garam dan gula. Gulanya sedikit saja karena ini madunya sudah manis. Masukkan air lemon. Kemudian kita beri parutan kulit lemon. Setelah itu kita kentalkan dengan maizena. Kita aduk-aduk sampai mengental. Jika kurang kental bisa ditambahkan maizena lagi. Setelah mendidih, kita taruh dulu di mangkok untuk nanti kita dressingkan ke ikan dori. Minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan ikan dorinya. Saat goreng ikan dori, minyaknya dipastikan benar-benar sudah panas agar tidak menyerap minyak. Digoreng sampai coklat keemasan. Saat menggoreng ikan itu tidak butuh waktu yang terlalu lama karena ikan itu cepat matang. Nah, sambil kita menunggu ikan, kita siapkan piring untuk plating. Nanti saat kita sudah memasak cat tofunya. Nah, ini ikannya sudah matang, warnanya sudah mulai kuning. Kita angkat, ditiriskan terlebih dahulu.
Dan kita pindahkan ke mangkok. Untuk yang tidak suka ikan bisa diganti dengan ayam filet atau daging sapi. Nah, ini untuk makanan pertama sudah jadi. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang kedua, yaitu cha tofu sayuran. Bahan yang kita butuhkan itu yang utama ya, pasti ada tofu. Ini tofunya udah saya goreng ya. Kalau menggoreng tofu itu harus dengan minyak yang panas. Kemudian sayurannya terdiri dari wortel, ini juga udah saya rebus setengah matang. Kemudian ada brokoli, sama udah saya rebus setengah matang juga untuk mendapatkan warna yang bagus. Setelah merebus sayuran itu direndam di air es agar warnanya tetap konsisten saat dimasak lagi. Kemudian bumbunya ada bawang putih cincang, kemudian ada bawang bombay, ini udah saya potong slice. Kemudian ada daun bawang, ada garam, gula pasir, kemudian ini ada minyak wijen, kemudian ini ada kecap ikan, kemudian ada saus tiram. Kita mulai pengolahan sekarang ya. Kita panaskan dulu wajannya, kita kasih minyak, masukkan bawang putih terlebih dahulu, sama kita harus tumis sampai harum. Apinya jangan terlalu besar agar bawang putihnya tidak cepat gosong. Kita tumis sampai harum. Setelah harum dan matang, kita masukkan bawang bombay, tumis sampai sedikit layu. Jangan terlalu matang agar nanti saat sudah matang semua terakhir bawang bombaynya tidak terlalu empuk. Kemudian kita beri kaldu ayam secukupnya. Karena wortel dan brokolinya sudah matang, jadi nanti saat pengolahan tidak terlalu lama. Kita besarkan api, kita masukkan minyak wijen. Masukkan minyak wijennya kalau bisa di wajan yang pinggir yang kena panas agar bau minyak wijennya bisa keluar. Kemudian kecap ikan, saus tiram, garam, gula sedikit untuk memantapkan rasa. Kita aduk, kita masukkan tofu, kemudian wortel, kemudian brokoli. Kita beri sedikit daun bawang. Karena ini bahan sudah matang semua, jadi kita memasaknya juga tidak terlalu lama. Ini setelah daun bawangnya layu, kita kentalkan sedikit dengan tepung maizena yang sudah dicairkan. Kita aduk lagi. Brokoli dan wortelnya akan tetap warnanya cantik karena sudah direndam dengan air es setelah perebusan. Baik, cha tofu sudah matang. Ini untuk menu yang kedua. Nah, setelah menu pertama dan kedua sudah jadi, kita sekarang mulai untuk plating.
Nah, untuk menu gizi seimbang ini karbohidratnya sudah saya siapkan nasi putih. Ini nasi putih bisa diganti dengan nasi merah atau nasi jagung, kemudian dengan kentang. Nah, untuk nasinya kita hias pakai daun peterseli. Karena hiasannya direndam dengan air es, maka harus dielap dulu agar tetap kering. Kemudian kita plating ikan dori dan tofunya. Kita tata ikan dorinya. Seandainya hewaninya ini diganti dengan ayam, menggorengnya dengan tepung terigu. Terdiri dari tepung terigu basah dan tepung terigu kering. Kemudian kita tata tofunya. Brokolinya saya potong sedikit. Ini saya sudah siapkan hiasan dari daun bawang yang sudah saya potong tipis-tipis dan saya rendam dengan air es. Sudah siap untuk menu gizi seimbang. Sekian praktek demo masak dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk di rumah healthy people semua. Terima kasih. Nah, healthy people, setelah tadi saya mempraktekkan menu utama gizi seimbang, kali ini saya akan sharing tentang dessert, yaitu klepon cake in the jar. Klepon yang biasanya disajikan dengan bentuk bulat-bulat saja, nah kali ini disajikan dalam bentuk in the jar. Nah, cake klepon ini merupakan salah satu menu fusion food juga karena madu padankan dua atau lebih budaya dan negara. Nah, kali ini cake in the jar ini terdiri dari cake kleponnya itu sendiri, kemudian ada whipped cream, kemudian ada granola, kemudian ada unti kelapanya itu sendiri, ciri khas dari kleponnya, kemudian diberi lagi cake klepon. Nah, yang paling atas ini ada kelapa kering sebagai pengganti bungkusan bulat dari klepon itu sendiri. Cake klepon ini dapat dikonsumsi sebagai dessert atau camilan untuk orang dewasa atau anak-anak. Kecuali untuk penyandang diabetes, sebaiknya tidak mengkonsumsi ini ya. Healthy people, semoga apa yang sudah saya sharing hari ini dapat bermanfaat untuk healthy people semua dan dapat diaplikasikan di rumah. Dan sampai jumpa kembali. Dah. Terima kasih. Halo Healthy People, perkenalkan saya Gregoria Dikna dari instalasi gizi Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing menu minuman sehat yang kaya akan antioksidan, vitamin, mineral yang baik untuk kesehatan. Di antaranya ada jus kapipel dan susu almond kurma. Jus kapipel ini merupakan singkatan dari kale and pineapple atau bisa disebut daun kale dan nanas. Untuk bahan-bahannya ada daun kale, nanas, dan simple sirup. Susu almond kurma ini kaya akan vitamin, mineral, dan juga bisa dijadikan sebagai ASI booster. Untuk bahan-bahannya ada susu almond, kurma, madu kurma, dan granola. Nah,
Sekarang kita akan lanjut mempraktekkan buat minumannya. Pertama kita masukkan daun kale, buah nanas, simple sirup secukupnya, dan air. Untuk menyajikannya jangan lupa disaring terlebih dahulu ya. Agar lebih segar, jus kale ini dapat disajikan dengan es batu. Untuk menu yang kedua ada susu almond kurma. Langsung kita praktekkan saja cara membuatnya ya. Di sini saya masukkan susu almond, kurma, dan madu kurma. Kita tuangkan dahulu granolanya. Sudah jadi. Baik healthy people, kedua minuman ini merupakan minuman yang tinggi akan antioksidan, kaya akan vitamin dan mineral bagi kesehatan. Nah, sekian sharing mengenai minuman sehat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi healthy people semua. Salam sehat, terima kasih.